Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita sampaikan tahiyat penghormatan di dalam Islam. Memang diperintahkan afsus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, berkahnya tercurah untuk kita semuanya. Pada kesempatan tanya jawab di pekan kali ini telah masuk sekitar ada 6 soal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan penyelesaian dari masalah yang kita hadapi. Soal pertama, bagaimana batasan-batasan seorang akhwat bertanya kepada seorang ikhwan atau da'i atau ustadz agar tidak terjadi fitnah? Secara umum orang mencari ilmu bisa dengan tanya kepada ahlinya. Memang diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu bila kamu memang tidak tahu. Kemudian ketika bertanya, batasannya jangan sampai berduaan. Yang tanya perempuan, yang ditanya laki-laki, bukan mahram, jangan berduaan. Karena bila laki perempuan bukan mahram berduaan, yang ketiga setan, walaupun atas nama cari ilmu, atas nama bertanya. Tentunya berduaan langsung, itu hukumnya tidak diizinkan. Makanya supaya mencari teman, itu diantara bentuk bertanya, bisa langsung. Atau ketika berada di majelisnya perempuan, khusus majelisnya perempuan, perempuan tanya langsung silahkan. Tentunya dengan suara yang tidak dibikin-bikin. Wala takhdha'na bil qaul, kalian jangan mengindah-indahkan suara, karena akan bisa terjadi penyakit. Artinya orang yang di hatinya ada penyakit syahwat, itu nanti akan berisiko. Tapi menggunakan bahasa lugas, jelas, tegas, tidak ada kesan apa-apa, itu boleh. Karena memang Nabi SAW datang di majelis khusus perempuan, entah di rumah maupun di tanah lapang. Kemudian apabila majelisnya itu bersifat umum, laki perempuan, maka bertanya langsung juga boleh. Bertanya langsung juga boleh, tapi dengan suara yang terjaga, sehingga tidak ada potensi fitnah. Karena suara perempuan itu berpotensi ada fitnah, makanya supaya menggunakan suara jelas, tegas. Maka itu boleh, karena juga ada majelis Nabi SAW dihadiri laki perempuan, laki ditanya, perempuan ditanya, mereka menjawab, itu menunjukkan kebolehan. Di antara sekian banyak cara tanya, bisa langsung, boleh juga menggunakan tulisan. Sekira apabila menggunakan tulisan bisa, dan itu dianggap lebih selamat untuk lakinya maupun perempuannya dan lebih leluasa, maka bisa menggunakan tulisan. Karena menggunakan tulisan pun juga termasuk sistem mencari ilmu, walaupun juga menyebutkan nun wal qalami wa ma yasturun. Allah berfirman diawali dengan nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, termasuk nulis ilmu dalam bentuk tanya jawab, maka soalnya ditulis, jawabannya ditulis pun juga diizinkan. Jadi batasan-batasannya adalah walau suara perempuan boleh didengar laki-laki, semisal untuk bertanya, batasannya adalah
supaya suaranya disampaikan dengan tegas. Lalu batasan nomor 2, sekira berpotensi ada fitnah, maka dengan menulis insya Allah itu lebih selamat. Soal berikutnya, apa boleh membaca Al-Quran dengan gabungan niat? Pertama, tilawah dengan merenungi makna. Yang kedua, juga diniatkan untuk ruqyah mandiri. Maka jawabnya boleh. Karena hikmah dibacanya Al-Quran itu banyak. Membaca sudah berpahala, berusaha untuk lancar, pahala tersendiri. Apa yang dibaca harus diilmui, itu juga satu poin. Ditadaburi bila tidak nanti dicela, itu juga satu poin. Otomatis di situ juga ada unsur ruqyah sekaligus. Makanya bukan semata boleh digabung, itu malah otomatis, karena hikmah dibacakan Al-Quran itu adalah hikmahnya sangat banyak sekali. Kesimpulannya, membaca Al-Quran dengan niatan double yang sama-sama boleh, untuk cari ilmu, untuk tadabbur, sekaligus untuk ruqyah, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Masuk soal berikutnya. Ketika khatib tidak hadir untuk khutbah Jum'ah, padahal beliau satu-satunya khatib di masjid itu, setelah ditunggu-tunggu nggak datang, terus ada orang yang naik mimbar untuk khutbah dan ngimami sholat. Bagaimana hukumnya orang itu, Ustaz? Maka jawabnya, sesuatu yang sudah berlalu dari peristiwa ini insya Allah sah. Karena kasus itu termasuk kasus fardhu kifayah. Ketika belum ada yang melaksanakan, semuanya dosa. Karena kepengurusan dikala itu mungkin ada halangan, akhirnya ada yang punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah, maka boleh. Semisal pada kasus Perang Mu'tah, sudah ditetapkan panglima perangnya A, bila gugur B, bila gugur C. Ternyata tiga-tiganya gugur. Gimana menyelesaikan masalah kayak begitu? Akhirnya ada inisiatif seorang sahabat. Bendera perang langsung ia ambil alih. Sehingga kaum muslimin tetap ada komandonya, ada komandannya. Kemudian dicarilah Khalid bin Walid, ayo Khalid pimpin. Nah, ternyata itu boleh untuk kasus yang seperti itu. Kemudian kalau kita cari solusi yang lebih baik, maka otomatis karena masjid itu ada pengurusnya, ada imamnya, dan imam itu yang bertanggung jawab, maka jangan sampai tidak ada kesiapan. Maka ketika khatib yang ditunggu nggak ada, mungkin itu juga imamnya atau yang lain, maka di masjid itu kan ada pengurus yang lain. Imam itu pokok, wakilnya itu adalah muadzinnya. Makanya Bilal ketika menjadi muadzin dan Nabi SAW itu sedang tidak ada, maka dia yang mengambil alih. Carilah Abu Bakar, menghabarkan bahwa Nabi SAW tidak ada, engkau imami ya. Ketika diiyakan baru diqomati. Tentunya ada orang yang seperti itu. Makanya supaya ditetapkan di masjid itu adalah ada imam, ada khatib, ada muadzinnya, minimal pengurusnya begitu. Kalau disusun ada pengurus bagaimana kita jumpai, nah itu saya kira sesuatu yang baik. Berikutnya, apakah termasuk sawir, orang yang membuat gambar, yaitu maksudnya makhluk bernyawa
yaitu memasang kalender bergambar orang atau kiai atau yang diagungkan di dalam masjid. Sama saja, yang sengaja menggambar atau yang pihak lain terlibat di dalam pelarangan, mungkin yang mencetak, menyebarkan dalam bentuk kalender atau apa, dipasang sana sini, orang itu semata beli, tidak gambar sendiri, atau diberikan hadiah, nggak gambar sendiri, kemudian ia pasang, ya sama saja nilainya, karena itu masuk di dalam ta'awun al-ismil udwan, saling tolong dalam dosa permusuhan, semua itu punya nilai sama. Sama-sama tidak boleh, maka semuanya dianggap sawir, orang yang membuat gambar atau musawir, sama membuat gambar, yang gambar langsung atau yang menyebarkannya, maka nilainya sama. Di balik itu juga ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus dicegah kemungkaran itu. Jangan disebarkan walaupun dalam bentuk kalender, maka jangan dipasang. Di rumah saja tidak boleh, bagaimana di masjid? Ini lebih mengerikan. Berikutnya, setelah disampaikan salam, kita sampaikan waalaikumsalam. Ada rumah tangga sudah 20 tahun. Kira-kira sudah 15 tahunan si bapak sudah enggak mampu memberi nafkah batin pada istrinya. Kalau hal begini, nopo si istri boleh nuntut pisah? Maka jawabnya, apabila dia punya hak syahwat sementara tidak mendapatkannya dan tuntutan mendesak, bila tidak ada solusi nanti beresiko, maka termasuk yang dibolehkan untuk khulu', yaitu tuntutan istri untuk lepas dari suami dengan mengembalikan mahar. Maka bawa saja ke pengadilan, dijelaskan masalahnya, yaitu tidak mendapatkan hak nafkah batin. Sementara itu nanti bila tidak tercukupi bisa beresiko, karena memang nikah punya mana jima, yang dengan jima nanti akan terkendali syahwat, sementara di sini nggak mendapatkan. Maka nanti hakim akan memutuskan. Dan di masa Nabi SAW ada perempuan mengadu bahwasanya suaminya tidak bisa sambil diperagakan sebuah benda yang lunglai. Ternyata juga dipenuhi. Entah itu benar apa tidak pengakuan perempuan, tapi riwayat itu menjelaskan ada, maka termasuk itu khulu' yang boleh, tuntutan istri lepas dari suami, itu sesuatu yang diperbolehkan dan itu tidak termasuk ancaman. Bukan perempuan yang suka minta cerai, bukan, tetapi kasus rumah tangga untuk mencari penyelesaian, karena nikah itu jaga kehormatan, sementara di situ nggak mendapatkan solusi dan nanti akan berisiko, maka boleh di situ khulu', gugat cerai, tapi semuanya bawa ke pengadilan. Karena memang di negeri ini telah ditetapkan adanya di dalam agama ini ditetapkan adanya waliul amri, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, untuk menjaga kemaslahatan bersama. Waliul amri menangani sehingga alasan hak kewajiban itu telah terbukti ada, sehingga nanti hak-hak akan terjaga, keadilan bisa ditegakkan. Bawa ke sana. Yang terakhir, apakah makan sarang tawon itu halal atau haram? Untuk tawonnya, termasuk binatang yang nggak boleh untuk dibunuh, itu untuk tawonnya. Kalau sarangnya bagaimana? Ya tinggal resikonya bagaimana. Apabila memang ada sarang nganggur tanpa menzalimi kepada tawonnya, ada sarang nganggur tanpa menzalimi kepada tawonnya, dan pada sarangnya itu memang tidak ada tawonnya,
Semisal full madu, itu kan sarangnya, kan tawonnya kan nggak ada kan. Maka itu tempat madu sarangnya itu kan boleh-boleh saja itu dimakan, sekiranya itu memang maslahat. Tapi apabila di situ ada anaknya, walaupun bentuknya masih anak kecil, tapi dia itu sudah bernyawa, ya tidak boleh. Tapi itu apabila semata hanya rumahnya saja, sarangnya saja, itu kembali kepada hukum asal, itu adalah mubah, karena pelarangannya adalah pelarangan membunuh tawonnya. Ternyata di situ tidak ada kasus yang ada adalah rumah tawon, sarang tawon, maka itu boleh-boleh saja. Wallahu bisawab, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.